Petualangan Yao Ming, pemilik lensa mata ajaib yang bisa lihat tembus pandang kembali berlanjut. Tantangan kali ini cukup berat karena musuh Ming sangat terorganisir dan tahu kelemahan Ming hingga membuat Alpha meriang. Gimana keseruannya? Yuk langsung saja kisah kembali berlanjut. Di markas MBI, Chen menonton rekaman yang Ming dapatkan dari kamera nyamuk. Dan Chen akan mencari tahu orang yang ada di rekaman itu, serta mencari perusahaan biokimia di kota Songshan. Dan Ming tumben ini mikir nih, musuh baru nemu fosil, otomatis butuh 3 komponen lainnya. Dan Ming punya esensi darah dan lensa mata ajaib, jadi musuh butuh darah murni. Untuk mencari pemilik darah murni, ya paling efektif adalah nyamuk yang jelas menghisap darah. Karena kalau yang ngisapnya lele ya ipul ya. 天盖地的蚊子，把每个人都叮一口。看来我们的敌人。 Kota Songshan, pemilik perusahaan biokimia hanya Mei Xiang, yang pemiliknya adalah Sanji. Dan ya jelas bukan Sanji pelakunya, karena Sanji membantu mencari tahu soal nyamuk. Lalu Ming mencari sumber bau yang didapat dari memori burung. Ming bilang juga kalau Li mengembalikan esensi darah kepada dirinya. Agar nggak mudah ditangkap, nyamuk milik Gun kini ditambah program penghancuran diri. Ming mencoba mencari tahu sumber bau. Dia mengikuti lelaki mencurigakan, lalu Ming melihatnya dengan lensa ajaibnya. Lah wong malah kopian ya. Chen juga mencari melalui sumber bau. Dia mengikuti lelaki tanggung yang ternyata kolektor kurungan burung. Nggak bener ini alatnya ya. Lalu alat menunjuk ke arah Xiao Wen. Namun tiba-tiba datang Bos Gun yang kepo Chen ngapain di Universitas Songshan. 哦，对了，您这手里拿的是什么呀？一闪一闪的。哈，没什么，没什么。 Teror nyamuk masih berlanjut. Ming dan Lilin juga jadi korban. Lalu notif penemuan darah murni berbunyi yang merujuk ke tempat tinggal Ming. 在什么位置？在莲花镇青石巷38号，但是不确定谁被咬了。 Menyadari nyamuk-nyamuk kini bisa membakar diri. Lalu datanglah Li. Sambil ngeteh mereka membahas operasi fosil. Kalau sebenarnya Li sudah tahu fosil sudah ditukar. Ya karena Li kan penanggung jawab museum itu, jadi pasti tahu. Li curiga ada retakan di kotak yang mungkin sekali terjadi ketika proses pemindahan. Bahkan Li tahu dari hari pertama. Dan Li berharap persaudaraan mereka akan terus lestari. 以后呢，有什么事都不要放在心里，这样子的话，只会造成误解。 Lilin girang karena Suya akan datang ke kotanya dan bekerja sama dengan Mei Xiang, media milik Sanji. Dan tak kalah heboh, Mei juga senang Suya datang. Dan mereka akan mengajak Min ke jumpa fan. Sebagai penggemar mereka punya yel-yel. Tangsu. Ya betul, Samsu. Tiba jumpa fan, setelah dibuka Sanji, Suya ternyata duduk bersama dengan penggemarnya. Ya lumayan cantik juga sih, tapi nggak tobrut sayangnya ya. Ternyata Suya pernah sekolah di SMA Songshan. Sesi tanya jawab. Lilin dapat giliran bertanya, apakah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Suya itu dari pengalaman pribadinya? Jelaslah selain Umar Bakri guru terbaik, ya pasti pengalaman. Mereka berkesempatan untuk bertatap muka langsung. Kemudian datang juga Li dan Zhang. Li masih cemas, Ming mencurigainya, padahal Ming hanya salah paham. Ming teringat, dia pernah punya pacar bernama Suya juga, hingga tukeran cincin dan panggilnya ayah bunda. Nah, Suya yang datang ini mengingatkannya, namun gak mungkin mantannya kok sukses dan nambah cantik. Ini Lilin berisik bayi ya. Sunji mengenalkan kepada Suya kalau mereka itu adalah anggota harem. Mereka makan malam bersama. Dan anehnya makanan kesukaan Suya sama seperti kesukaan Ming. Kemudian Li pergi mau COD-an HP second. Karena kebanyakan minum cap orang muda, Suya mabuk dan Ming ditugasi untuk mengantarnya. 好好好，让杨明送你回去。杨明，帮个忙，帮把苏雅送回家。 Ini ngapain ya Ming bawa-bawa tas terus? Isinya apa jane ya? Digaweni baik. Lilin diam-diam mengikutinya. Dan pastilah cemburu karena Suya dekat-dekat dengan Ming. 虽然喜欢苏雅，但是我更喜欢明哥哥。 Lagu Suya banyak yang hits, namun yang paling hit Suya nge-cover lagu ini. Nah, kalau kalian nggak tahu suaranya Suya, Suya yang mengisi suara kakaknya. Kemudian Suya mampir ke taman yang memperkuat ingatan Yao Ming. Ketika Ming mengajak Suya pulang, Suya melakukan... 苏雅，我送你回家，早点休息吧。
rezeki bener ini ya, bungkus aja lah. Lilin jelas marah karena ya dia juga pengen ya. Kemudian Lilin datang dan marah-marah. Ming哥哥，不要怕，兰陵会保护你的。 Lalu Ming melanjutkannya. Maksudnya melanjutkan nganter ya, bukan melanjutkan nyedot ya. Terlihat Li yang mau COD. Diam-diam Mei Chan ternyata mengikutinya. Namun tiba-tiba Mei Chan diganggu orang yang mabuk karena kebanyakan makan tape. 别急着走啊！ Untung ilmu silatnya melindunginya. Ming masih mengingat mantannya yang bernama Suya juga. Ming merasa sedotannya Suya mirip sekali dengan Suya yang dia temui. Mungkinkah Suya yang ini mantannya? Ming juga masih menyimpan cincinnya sebagai kenang-kenangan dan berharap kelak bisa laku mahal. Mei melapor kalau Mei mengikuti Li namun dia kehilangan jejaknya. Mungkin akan mudah kalau mereka menyadap ponselnya. Lin membuka buku petunjuk mencari cinta karya Tatang Sutarman. Cincin adalah simbol keterikatan dan siapa pemilik cincin Yao Ming yang Ming simpan. Lilin sih ngarepnya dirinya ya, tapi nggak tahu siapa nanti. Esok harinya diam-diam Chen mengikuti Xiao Wen. Namun Xiao tahu kalau dia diikuti. Xiao lalu menjebaknya ke sebuah gedung kosong yang ternyata itu adalah penggerebekan dan terjadilah Chen sempat melakukan perlawanan, namun mungkinkah Chen akan berakhir di sini? Ternyata Chen masih selamat karena teknologi dari MBA ya, yaitu jurus pura-pura mati. 大概就是装死了。 Terlihat di markas Herm, Ming, Mei, dan Li sedang monitoring keadaan. Ketika Li pergi, Ming mencoba memasang penyadap. Ya betul, Masako. Itu penyedap. Salah ini. Lalu datang Suya memberikan tiket konser gratisnya. Lalu Mei membelikannya kopi. Ming kemudian terkejut dengan cincin yang dipakai Suya. Tetapi ternyata memang benar Suya yang ini mantannya Ming. 真的是， 你一时接受不了也没关系。 Pantes saja sedotannya rasanya sama, bau-baunya juga sama. Namun Ming agak pangling karena sedikit berbeda. Ming pergi karena masih nggak nyangka. Tiba-tiba saja Suya ngeromet ketika nggak ada orang. 接下来要演的这场戏，你可是个重要道具，杨明，你让我那么痛苦。 Loh, kok mencurigakan ya? Li diam-diam datang untuk mengambil HP-nya. Mungkinkah Li notice dengan ngerometnya Suya? Di tempat lain, Paman Chen datang ke puskesmas dan banyak yang mengantri. Tiba-tiba, 你快点！推我干嘛呀？送我的都，我受不了了。这位同学，你的眼镜。 puskesmas ini rame karena selain manjur, perawatnya juga dermawan bagi-bagi minuman bayi. Chen masih mengikuti Xiao Wen yang rasanya dia juga tahu sedang diikuti. Lalu Xiao dan Fang datang mendapatkan bayaran karena berhasil mengeksekusi Paman Chen. Ini gundul kelepas-kelepus kok nggak keluar asapnya ya. Namun Xiao Wen tidak puas dengan uang yang dia dapatkan dengan cara seperti itu. Ia mending lebih kok biar disawer daripada makan uang hasil membunuh orang. Sebagai superstar, Suya pasti menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun tiba-tiba Suya menjatuhkan cincin. Jelas cincin yang penuh kenangan membuatnya panik, tetapi kayaknya sengaja sini ya. 拜托你们帮我找一下，起来，我的戒指，起来。 Ming yang di rumah melihat siaran itu dan merasa Suya masih menyayanginya dan Ming mau menerima undangan untuk berdua bersamanya. Mereka ingin ngobrolin hal-hal yang belum kelar di masa lalu. 我只是想和你把话说清楚。上次分开，太急了。 Mereka mengingat hal-hal apa yang dilakukannya dulu. Pacaran di warnet, ngerubah status FB jadi berpacaran, kalau mau tidur teleponan dulu, dan banyak hal lainnya. Namun Ming ingin tahu kenapa Suya meninggalkannya. Dan ternyata Suya pergi karena kecelakaan waktu SMA bersama Jia yang mengharuskannya berobat ke luar negeri. Ming yang gak enak mendengar fakta itu. 苏雅，对不起，我真的没有想到，对不起。 Namun Ming merasa bimbang karena masa lalu sudah berakhir dan Ming gak mau ngerusak masa sekarang yang sedang dijalaninya. Ini Ming kurang pinter ini. Sikat aja semua lah. 苏雅，
过去都过去了，也许我们都很怀念以前，但现在恐怕只能往前走。 Lalu Ming mendapat telepon dari Mei kalau Li akan temu janji dengan seseorang. Tiba-tiba Suya diganggu oleh berandalan. Suya! Ming berhasil mengusirnya, namun Ming terluka. Tahu kabar Ming terluka, Ming dan Lilin menjenguknya yang ternyata Ming sedang berakraban dengan Suya. Suya tahu kalau Ming menyadap HP Li. Jadi kalau ingin Suya nggak bilang, Ming harus mau makan malam bersamanya. 我只是想让你今晚陪我吃顿晚饭。 Seneng bener ya, bisa diperebutkan banyak cewek, bisa kontak-ganti itu tiap hari. Chen yang mengintas Xiaowei bingung, kok nggak nongol-nongol ya? Apakah lagi nganu tamu? Ketika sedang berada di laboratorium, Chen melihat fotonya yang menjadi target operasi. Ketika akan keluar, Chen bertemu Fang yang sedang bersih-bersih. Sebagai keamanan, Fang meminta KTP Chen karena masuk di wilayahnya. Lalu Chen menyadari Fang bukan botak biasa. Di rumah, Chen sedang mencari petunjuk dari rekaman kacamata salah satu pasien. Lalu tiba-tiba Mei datang yang kebetulan melihat paman Chen sedang melihat gunungnya Xiaowen. Mei Herman, tumben sekali nonton gituan, kan bisa nonton punya Mei Chan. Lah, tapi ya wajar saja, Chen kan sudah lama duda, pasti lama nggak ganti oli samping. 梦爷，回来，饭已经做好了。这丫头。 Chen kemudian menemukan sebuah tato di paha Xiaowen. Di tempat lain, Ming pulang ke rumah membawa ayam smackdown buat makan malam. Namun Ming menyadari cincin miliknya hilang, yang ternyata dipakai oleh Lilin dan itu membuatnya marah. 谁让你带这个的？还我！叫你还我，听到没啊？ Kun sedang memeriksa sampel darah. Fakta mengejutkan, Suya adalah agen bos Kun. Suya mengambil darah milik Ming yang didapatkan ketika Ming terluka melindunginya. Suya ternyata ingin balas dendam kepada Ming. Dan ternyata darah yang dibutuhkan untuk kebangkitan induk binatang buas adalah milik Lin Lin, bukan milik Yao Ming. 杨明不是我们要找的人，看来母兽之血的传承者。 Karena merasa gagal membunuh Chen, Fang datang mengembalikan uang hadiah dan kali ini akan mengeksekusi Chen dengan sepenuh hati. Li tahu HP-nya sudah disadap. Esok paginya, Ming menyadari Lilin pergi. Mungkin ngambek karena tadi malam kena marah. Lalu Mei ngabarin kalau dia punya petunjuk tentang Li yang terbaru. Kalau Li akan bertemu dengan seseorang di basement hotelnya. 好的，一会儿地下车库见，有事当面说。 Akhirnya mereka akan mengikuti pertemuan itu. Karena baju burik yang membuat tampilannya Ming nampak kere, walaupun sebenarnya kere, penjaga mengusirnya. 你们俩干什么呢？我们当然是来拿车的。什么牌子的车？车牌号是多少？ Karena nggak mungkin Ming punya mobil, tasnya aja gitu-gitu aja nggak pernah ganti. Namun akhirnya setelah nyewa setelan jas di tempatnya Manto Taylor, Ming nampak seperti agen MLM yang kelihatannya kaya namun sebenarnya kere juga. Tetapi penjaga yang menganggap tampilan mewakili isi dompet, si Yoyo mengizinkan Ming dan Mei masuk. Dan padahal orang yang beneran kaya itu nggak suka pakai baju mewah, sukanya nggak pakai baju, ya kan mau mandi. Ming menggunakan lensa ajaibnya dan menemukan Untung Ming datang tepat waktu walaupun terluka. Ternyata Ming berinisiatif untuk mencari tahu pencurian fosil. Ming merasa sangat bersalah yang harusnya mereka bisa bekerja sama. Lalu Sanji datang. Ini kecil-kecil tapi merengkel ya. Sanji menemukan beberapa orang mencurigakan sedang melakukan pergerakan di beberapa titik kota yang menyisir dari pinggiran menuju pusat kota. Lalu mereka melihat Lin Lin yang sedang muter-muter mencari kesibukan. 您好，您拨叫的用户已关机。 Lalu Ming dan Mei menyusulnya, takutnya Lin Lin diculik dan dijadikan LC karaokean lagi. Karena asik mencari kesibukan, Lin Lin pun kesasar. HP-nya nggak ada sinyal karena di mode pesawat. Lalu Lin Lin memakai kompas matahari untuk menemukan arah hidup. Di tempat lain karena tahu harem hanya dijaga oleh Sanji, Kun memerintahkan Suya untuk memasukkan virus agar merusak sistem lensa ajaib milik Yao Ming. Dengan menanamkan virus, Yao Ming pasti akan terluka secara
secara perlahan sesuai keinginan Suya. Ming mendapat info rute oleh Sanji agar bisa menemukan Linlin. Di rumah, Chen mendapat informasi yang sudah diajukan. Chen mendapat info kalau tato milik Xiaowen adalah ciri khas dari keluarga kupu-kupu. Keluarga itu adalah pembunuh bayaran yang terkenal, dan jelas Chen melihat Xiaowen masuk klub pasti ada sangkut pautnya. Posisi Linlin mulai ketahuan. Beruntung Linlin bertemu dengan Yao Ming. Lalu Mei Chen mempunyai ide, yaitu menukar pakaian Linlin dengan Yao Ming. Setelah mojok di tempat sepi walaupun lesehan, Ming mulai beraksi. Namun Linlin malu. Ya walaupun Linlin mau juga, tetapi Linlin nggak mau di tempat kayak gini. Takutnya apemnya digigit semut. Akhirnya setelah diomelin Mei Chen, mereka bertukar pakaian. Lah kok lama ini ya? Apa salah masuk? Ide mereka berhasil. Mei dan Linlin selamat pergi ke markas harem. Sementara Ming menarik perhatian. Ming pasti aman karena kekuatan lensa ajaibnya, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Yang bikin khawatir adalah ketika burungnya Ming terbang karena celananya terlalu pendek. Sanji yang sendirian menjadi kesempatan Suya yang berpura-pura ingin lihat-lihat markas harem. Namun sebetulnya Suya ingin menaruh virus di lensa ajaibnya milik Ming. Lalu Mei dan Linlin datang. Mei melarang Suya untuk masuk markas harem karena ada aturannya. Setelah sudah terkirim semua virusnya, Suya pun pergi tanpa diketahui. Lalu Ming datang memamerkan celana dalamnya. Suya juga ada di situ. Kedekatannya membuat dua orang cewek ngambek sekaligus. Markasnya Gun mencak-mencak karena cecunguknya gagal semua hanya untuk menangkap gadis yang agak kurang. Namun ternyata mereka kesulitan melawan Ming. Lalu Gun akan memerintahkan Fang Tian yang adalah raja pembunuh. Wah, bahaya sekali nih. Ming menjenguk Li dan menyesal karena mencurigainya. Harusnya mereka bisa bareng-bareng menangkap komplotan itu. Lalu Li bangun. Li tahu Ming dan Mei mencurigainya, jadi Li diam-diam membantu menemukan fosil yang telah dicuri demi persaudaraan mereka. Lalu Li yang terluka membuat Ming sangat bersalah. Mei berencana akan mengaku rasa sukanya kepada Ming dengan membuatkannya coklat dari Batako. Lalu Linlin yang mendengarnya juga nggak mau kalah. Di rumah, Ming kedatangan Paman Chen yang baik hati membawakan sarapan ayam goreng buatan Uncle Mutu. Sembari sarapan, mereka bercerita kalau dari bau yang didapatkannya dari burung, salah satunya merujuk ke Xiaowen, yaitu seorang perawat yang beberapa kali ke laboratorium Universitas Songshan dan patut dicurigai. Mereka akan bersiap memasang CCTV di laboratorium untuk mencari petunjuk. Malam harinya, Ming dikagetkan dengan Linlin yang tidur telanjang. Lah, kirain telanjang beneran ya? Ternyata Ming menghidupkan visi perspektif sendiri, dan di luar nulur Alpha sedang masuk angin. Mungkin akibat virus yang diberikan oleh Suya sebelumnya. Lalu Ming meminum Combat Dream dan membangunkan Linlin. Lalu Lin mengaku perasaan kepada Ming. Linlin mengaku perasaannya kepada Ming. Namun Chen bersiap melakukan operasinya. Lalu Mei memberi saku coklat Batako yang bikin melek untuk Chen dan untuk Ming juga. Ming bersiap berangkat dan ketemu di perempatan. Mei meminta janji untuk pulang dengan selamat sehat walafiat kepada Paman Chen. Tepat jam 8 malam, Chen menemuinya. Operasi ini cuma berdua.
Lalu Ming bercerita kalau Ming bermimpi Paman Chen meninggal di operasi ini. 我梦到你死了。 Chen pun hanya tertawa karena operasi yang dilakukannya sebelum-sebelumnya juga membuatnya bermimpi buruk. Namun orang-orang dengan pekerjaan seperti Paman Chen, pikiran buruk harus disingkirkan karena akan menghilangkan fokus dalam bertugas. 别胡思乱想了，今天晚上我们只是去探探路而已。 Chen kemudian memberikan coklat dari Mei-chan yang ternyata di dalamnya terdapat pesan yang artinya, "Mas, rahimku anget, Mas." Gading, ini Aing nggak tahu artinya ya. Kayaknya sih nyenengin ini dilihat dari Ming yang perangas-perenges. Mei-chan di rumah menunggu kepulangan ayahnya dan Ming. Mereka harus fokus pada misi kali ini, walaupun banyak hal yang pasti ada dipikirkan Ming. 但是我要提醒你一句，千万不要朝三暮四。 Fang Tian yang sedang berjaga di universitas lalu ditawari rokok jaran goyang. Dapat rokok gratis, Fang pasti nggak nolak. Setelah ngempot, tiba-tiba ternyata rokok itu produk MBA yang membuat siapapun nyeruput akan semaput. Namun aneh, Fang Tian bangun kembali. Suya juga sudah mendapat misi bersama cecunguk Bos Kun. Ming dan Chen dengan hati-hati mencari petunjuk. Ming yang masih menganggap Bos Kun adalah profesor ragil bingung karena apa tujuannya menghidupkan induk binatang. Sedangkan ragil lebih suka joget-joget dan lontong bule dibandingkan menguasai dunia. 搞不好电脑里有重要的数据备份。 Menyadari karpet di laboratorium kok baru ya? Apakah hasil flash sale? Ternyata di bawahnya ada ruangan rahasia. 从来没有在实验室里看到过这个地毯。 Setelah berhasil masuk, Ming dan Chen disambut oleh Bos Kun. Lalu Ming memakai lensa ajaibnya. Ming melihat kalau Bos Kun memiliki tubuh yang sudah dimodifikasi. Sebagian tubuhnya terbuat dari besi kiloan. Begitu juga cecunguknya. Karena bacot no jucu nggak mempan, Chen melakukan ketika akan kabur, Xiao Wen dan Feng Tian mengepung mereka dan terjadilah pergelutan. Ming berhasil menyudutkan Xiao Wen. Namun perisai Chen berhasil ditembus. Ketika akan mengaktifkan energinya, sistem Alpha terganggu karena virus yang diberikan oleh Suya. Sungguh keadaan yang tidak menguntungkan. Hanya bisa melihat Paman Chen dieksekusi oleh Bos Kun dan Fang Tian. Di sisi lain, Mei sedang berbunga-bunga karena calon imamnya dekat dengan ayahnya, yang padahal Paman Chen sedang sekarat. Dalam keadaan terakhirnya, Chen menitipkan Mei-chan kepada Yao Ming agar dijaga baik-baik. Saat kematian Paman Chen yang baik hati dan sosok pengganti ayahnya membuat emosi Ming tak terkendali dan terjadilah. 检测到脑波浮动强烈，让你们全部陪葬起来，杀光你们身边的人！ Fitur pengendali aktif. Gelombang energi pengendali yang bergejolak mempengaruhi Bos Kun dan mengaktifkan pesan kubus milik Sun Bokong. Sun Bokong baru diketahui Ming, yang berarti Lin Lin menjadi target operasi baru Bos Kun untuk ditangkap. Dan ketika akan dieksekusi, Li berhasil menyelamatkan Ming.
Sementara itu Suya datang menjemput Lin Lin. Setelah lensa ajaibnya diberi virus, kekuatan Ming melemah sehingga Ming tidak mampu melindungi Paman Chen, dan dalam keadaan koma Ming bergelut dengan dimensi realitasnya. Ming bertemu dengan Fang Tian seolah menjadi guru spiritual. Ming mencari seorang gadis yang ayahnya telah meninggal. Ming merasa itu semua kesalahannya. Alpha mencoba meminta pertolongan namun Ming tidak mendengarnya. 都是我不好，都是我没有保护好他。你听到了吗？ Ming kemudian bertemu dengan Mei Chan. Ming mencoba meminta maaf namun Mei malah bingung karena ayahnya sudah meninggal ketika Mei masih kecil karena ngupil di rel kereta api. Jadi saking asiknya ngupil, ayah Ming nggak tahu kereta api datang. Aneh bener itu ya. 我很小的时候，我爸爸就去世了。 Biar bersih sebelum nganu, Mei mengajaknya mandi. Satu persatu baju yang dipakainya, Mei lepas. Dalam realitas ini, Ming sangat rileks hingga tertidur pulas. Di dunia nyata, alat penyintas kehidupan berbunyi, memberitahu Ming larut semakin dalam ke dalam alam bawah sadarnya. Itu jelas berbahaya karena Ming akan lupa dirinya yang sebenarnya dan bahkan akan sulit membangunkannya atau mati suri. 但他越靠近意识的地心，在潜意识里沦陷得更深。一旦他完全遗忘了自我， Ming lalu bertemu dengan Lalin. Di realitas ini mereka jadi gembel. Mereka bahkan kesulitan makan dan belum makan dari TK. Lama banget kali ya. Namun entah gimana Ming tahu di dalam gesek ada makanan, padahal yang jual bilang makanannya udah habis. 明明还有很多啊！你是怎么知道里面还有包子的？我看到啊。 Ming ternyata bisa melihat tembus pandang. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk menjadi bos batu giok dan menjadi kaya raya. Loh, kok kayak film The Golden Age ya? Kalian bisa nonton nih series ini nih lengkapnya nih di atas ini nih, yang menceritakan pemilik mata ajaib juga. Lah, malah iklan. Ming akhirnya jadi orang kaya. Sekaya apa dia? Ya pokoknya kalau beli barang nggak lihat harganya, dan gas di rumahnya udah nggak warna hijau lagi. Chan lalu melihat keadaan Ming yang masih koma. Dia jelas sangat sedih kehilangan ayah satu-satunya. Mei ingin tahu apakah Paman Chen memberikan pesan terakhir kepada Ming. Mei mengalami pertempuran batin, senang karena melihat Ming selamat, sekaligus dia membencinya karena Ming gak bisa menyelamatkan ayahnya. 我是庆幸你死里逃生，还是要恨你。 Kemudian mimpinya berlanjut. Dia bertemu dengan Suya lalu mengajaknya ke taman di mana mereka saling menyedot dan menemukan cincin sebagai simbol ikatan mereka. 这个戒指是我们俩的定情之物。 Di mimpi ini, Ming dikelilingi ciwi-ciwi yang menyayanginya dan siap melayaninya. Wah, bisa party itu ya. Namun tiba-tiba datang asap hitam dan muncul sosok Li Bolang yang menjadi pangeran kegelapan yang hobinya menyebar putus asa dan kesedihan. Lalu dia melakukan... Ming yang kehilangan penglihatannya, dia ngelamar menjadi murid Fang dan meneruskan ajaran keluarga kupu-kupu untuk menjadi pembunuh legendaris. Ming berlatih ditemani oleh Xiaowen. Karena penglihatannya hilang, Ming harus mempertajam indera pendengarannya. Biar kebal, Ming mandi bunga dan mukulin pohon duren biar setannya kabur dan pukulannya menjadi kuat. Hari demi hari, bulan demi bulan, Ming semakin berkembang. Untuk melatih insting pembunuhnya, Ming diberi tugas untuk mengeksekusi tanpa siapa tahu targetnya. Target pertama adalah Suya. Target kedua adalah Lanlin. Wah, ini nggak takut ya tidur di kebun. Takutnya ada yang khilaf gitu loh. Saya juga khilaf kalau lihat potongan kayak gini tidur. Target selanjutnya Mei Chan. Dan target terakhir adalah setelah membunuh semua target, penglihatan Ming kembali dan Ming baru tahu target-targetnya adalah orang-orang di sekelilingnya. Jelas Ming sangat marah kepada Fang, namun Fang memberitahu untuk menemukan kebenaran, Ming harus membunuh setiap ilusi dalam hidupnya dan terjadilah. 只有将假象一一击碎，才能够找到你真正遗失的人。骗子！
Karena stres dan bingung, Ming party dan semua ilusi membebaninya. Lalu datanglah Li. Ming menemui Fang lagi. Fang memberikan semua kekuatannya kepada Ming dan memberikan sebuah lokasi. Ming mencoba mencari lokasi itu hingga masuk ke sebuah tempat penuh kabut dan menemui Li. Ming sadar tentang keberadaan Alpha dan akan membebaskannya hingga terjadi Ming ingat pelatihannya dan menggunakan pendengarannya untuk melawan Li. Kemudian memberikan suntikan adrenalin dan menyadarkan Ming bahwa mimpinya ya hanya ilusi gitu. Ming harus berani menghadapi kenyataan untuk melawan ketakutan dan akhirnya ini Alpha gigirnya mulus banget ya, pengen ngelus. Ming akhirnya kembali sadar dan teringat sudah kehilangan Paman Chen dan menanyakan Lan Lin yang telah diculik Bos Gun. Ming mencoba kekuatannya, namun Ming telah kehilangan semua kekuatannya. Dalam keadaan seperti ini, Ming harus menyelamatkan Lan Lin dan menggagalkan kebangkitan induk binatang. Lalu Ming masuk ke ruangan virtual, mendapati Alpha yang sedang tepar. Wah, kesempatan itu. Alpha menyesal gak bisa nolong dan kini harus kehilangan kekuatannya. Ming harus mendapat rangsangan mental kuat agar kekuatannya bisa kembali aktif. Ming bercerita ketika kejadian di laboratorium ada 2 orang yang bukan biokimia. Namun Ming merasa pembunuh perempuan mengalah kepadanya. Ming belum tahu dia itu Xiaowen. Lalu Ming akan ke rumah Mei Chan untuk melihat keadaannya sekarang. Mei masih sangat bersedih dan belum bisa bertemu dengan Ming yang harusnya bisa menjaga Paman Chen. Ming juga bilang pesan terakhir Paman Chen bahwa Ming harus menjaga Mei Chan. Dan setelah menaruh seblak dan cilor kesukaan Mei Chan, Ming pun pergi. Lan Lin disekap di sebuah tempat dan dijaga oleh Yono yang suka ngeliat majalah Playboy. Lan Lin tidak tahu keadaan Ming yang sekarang. Di markasnya, Bos Gun mencoba memecahkan pesan prisma dari Sun Bokong. Mereka akan mencoba menemukan cara masuk ke ruang kontrol induk binatang. Di rumah sakit, Xiaowin bingung apa urusannya Profesor Ragil gelut dengan Paman Chen dan Ming. Lalu Ming datang mendengar pembicaraan mereka. Ming juga merasa mereka berdua mirip orang yang dilawannya waktu itu. Ketika sedang makan naskur, Ming melihat TV yang konslet, lalu mendapatkan ide bagaimana mengalahkan Bos Gun. Lalu Ming menyadari kalau Bos Gun bukan manusia melainkan manusia robot. Jadi ada cara agar tubuhnya mengalami konsleting. Ming melihat bom EMP, bom elektromagnetik yang mampu membuat konslet peralatan listrik. Dan segera mereka akan membuatnya. Di tempat rahasia, Lan Lin berisik sekali karena lama gak dielus-elus. Sementara itu, Ming meminta bantuan Li untuk menjaga Lan Lin karena Ming berencana akan masuk ke ruang binatang buas setelah mendapatkan titik koordinat di mimpinya yang tergambar pada rangkaian nomor. Dan selain ganteng, Li juga pintar, pokoknya mirip banget kayak saya. Karena sekali lihat titik koordinat langsung hafal. +18H24M02S6度3308
Pistol EMP siap dan Lee pergi bersama Ming untuk membantu mengalahkan Bos Gun kali ini. Namun Bos Gun tahu Ming pasti akan datang membalaskan dendam Paman Chen. Fang juga siap membunuh Ming. Namun Bos Gun ingin Ming tetap dalam keadaan hidup. Ming mulai bergerak karena lensa matanya belum pulih. Ming melakukan 教室里面好像有一个人。Pistol EMP itu benar-benar berhasil. Namun tiba-tiba cecenguk mulai berdatangan. Selain teropong thermal, Ming juga punya laser portable yang mampu menembak hingga 200 Celcius. Ini jadi inget ya, zaman dulu ada laser yang lensanya bisa diganti-ganti, ada gambar laba-laba, buaya, macan. Namun Mimin nggak punya ya yang gambar gunung ya. Gun kaget kenapa cecenguknya kok bisa dikalahkan, padahal kekuatan Ming masih belum pulih. Dan Bos Gun sendiri sedang sibuk memecahkan kode prisma milik Sun Bokong, dan Fang diutus untuk melawan Ming. Wah, berat ini lawan si gundul ini. Fang Tian去处理一下。是，主人。 Benar saja, Fang Tian datang dan melakukan 放天， Ming melakukan perlawanan. Jelas pistol EMP itu nggak mempan. Namun Fang terjatuh. Dan kalau kalian jeli, itu ada orang yang nimpuk gundulnya. Karena mungkin dikiranya palanya itu gandul kali ya. Lanlin disekap dan diberi makan burung dara. Ini dikira biawak kali ya. Lanlin ingin memasaknya, namun dilarang oleh penjaga. Dan karena bingung, Lanlin pun ngobrol dengan Bangkong. Alarm berbunyi. Ming berhasil masuk, namun Bos Gun bisa mengantisipasi pistol EMP. Lanlin在哪里？ Dan beruntung Ming punya cadangan senjata. Bos Gun sempat konslet, namun 没有，烟屁只会让他们走路。 Ming disetrum hingga hampir cepirit. Beruntung Lee melakukan ternyata mereka harus mengarahkan pistol EMP ke endasnya Bos Gun biar bisa konslet. Penjaga kaget karena tiba-tiba Lin diam dan gak bernafas. Ternyata Lalin menggunakan kata agar detak jantungnya melambat dan kemudian Lalin pun kabur. Masih di markas Gun, Lee mencoba memecahkan kode prisma yang belum terpecahkan oleh Bos Gun. Sun Bokong memberitai kalau menghidupkan induk binatang harus meredam esensi darah bersama orang yang memiliki darah murni. Ming berhasil menemukan fosil, lalu Ming akan masuk ke ruang induk binatang untuk menunda kebangkitannya. Mereka meminta pertolongan Mai untuk memecahkan kode koordinat. Masih ngambek, namun Mei mau melakukan demi mengalahkan Bos Gun. Mei marah karena Paman Chen telah tiada, namun Ming berjanji kematiannya tidak akan sia-sia. Menurut Mei, angka yang didapatkan Ming menunjukkan titik koordinat rasi bintang. Karena Alpha adalah nama planet, jadi mungkin sekali induk binatang adalah teknologi dari planet Alpha. Setelah searching di Waptrick, mereka menemukan lokasi planet Alpha tidak jauh dari lokasi bumi. Suya mendapati Gun tersekap lalu membebaskannya. Namun Gun konslet karena kesetrum. Akhirnya Suya memberinya oli samping dari topan biar semakin di depan. Gun lalu bersiap menghajar Ming dan Lee. Ming yang sedang di atap gedung memutar fosil sesuai angka yang Ming dapatkan dalam mimpinya. Namun tiba-tiba fosil itu ternyata membuka portal. Ming akan masuk ke dalam. Walaupun marah, Mei masih mengkhawatirkan Ming. Dan terjadilah 因为我还没有原谅你。 Ming
Mei dan Ming terjebak di lorong dimensi. Lalu Mei keluar di sekolahan. Mei melihat Afu yang ternyata sudah 1 bulan muter-muter mencari saudaranya. Ming sendiri tiba di ruang kelas. Mei mendengar suara Ming, namun Afu mengingatkan itu hanya ilusi. Ming tidak ada di sana karena ketika Mei masuk dia akan berada di lokasi lain. Benar juga omongan Afu, Ming tiba di WC Bandot. Untung aja Ming gak lihat si Otong ya. Kalau lihat pasti pengen. Ming pun juga mengalami keanehan. Mei menyadari ketika melewati pintu, maka dia akan tiba di tempat lainnya. Ming juga menyadari memang ada yang aneh setelah masuk portal. Lalu Alpha menjelaskan, di ruang induk binatang, ruang dan waktu memang tidak teratur karena sebagai bentuk perlindungan agar tidak mudah menemukan kolam kebangkitan. Dan semua orang juga terkena imbasnya, termasuk Lanlin yang tersangkut di pintu penjara. Namun apes, Lanlin malah bertemu Bos Gun. Mei akhirnya bertemu dengan Ming. Lihat juga sang kini terlihat seperti gembel bersama dengan Sanji karena tidak bisa keluar dari dimensi itu bahkan hingga 3 tahun lamanya. Wah, udah ngapain aja itu ya? Tiba-tiba Ming melihat asap hitam dan melihat bom-bom yang berjalan kayak orang blow on. Menurut Ming, tingkah aneh bom-bom ada hubungannya dengan pertahanan ruang induk binatang. Asap hitam kembali terlihat. Kini mereka harus mencari kolam kebangkitan. Lalu Asu masuk. Itu emang namanya Asu ya? Bukan ngatain ya? Asu juga mencari Afu. Ming bilang bom-bom juga bertingkah aneh dan tiba-tiba menyerang. Asu nggak percaya. Lalu asap hitam muncul dan merubahnya menjadi zombie. Mereka mencari Guru Li yang punya banyak ide dan terdengar suara zombie. Agar ketika membuka pintu tidak berpindah dimensi, Ming mencoba menghubungkan antar ruang dengan seutas tali dan ternyata mereka dikagetkan dengan zombie yang sedang makan. Ini bukan zombie sih, ini lebih kayak gembel kurang tidur ya. Ming lalu menyadari ternyata zombie merespon hanya dari hembusan nafas mereka. Matanya nggak weruh. Lalu Ming melakukan Mei dan Ming saling adu abab. Lalu ketika pergi, Aju datang dan para zombie menyerangnya. Ming dan Mei melawannya dengan Muncang dan kawan-kawan. Ini zombie apaan? Jancu. Aduh. Lalu Mei ingat kalau zombie itu nggak suka bawang putih. Benar saja zombie kabur, namun Alu sudah berubah menjadi zombie yang kurang tidur. Ming dan Mei berhasil kabur. Lalu teringat Fang dan Xiaowen yang membunuh Paman Chen dan mereka akan membalaskan dendamnya. Fang Tian, Huang Xiaoyan, namun kini mereka harus menerima takdir dan fokus untuk mencari pintu keluar. Lalin tertangkap Bos Gun. Lalin bingung, biasanya profesor kan baik, tujuannya hidupnya berpegang teguh mencari kebenaran kayak Profesor Vegapunk misalnya. One Piece kali. Tapi beda dengan Bos Gun yang udah diem dan sekali gerak meperin gunungnya Lalin. Ming menduga zombie-zombie kuno tahu jalan menuju kolam kebangkitan, tapi nggak mungkin mereka bisa diajak ngobrol, bisanya diajak gelut. 那些古代的丧尸身上，应该就藏有通往复活石的线索。 Lalu Ming membuat ramuan pengusir zombie yang terbuat dari campuran bawang putih dan minyak nyong-nyong. Dengan indera keenamnya, Lalin tahu kalau darahnya ternyata penting bagi Gun dan Lalin juga tahu Gun mencari suatu tempat. 那你知道我要去的地方？我就告诉你在哪里，怎么样？ Ming bersiap mengumpulkan zombie dengan menghubungkannya ke speaker kampus. 来啊，咬我啊！来，哦，有了。回来吧。Karena capek, Lalin minta break dulu. Dan Lalin tahu sebenarnya Bos Gun itu nggak jahat-jahat amat. Dia hanya kurang belayan. Lalu Gun teringat tentang Suya.
Lin memberi permen karet biar Bos Gun mukanya nggak lempeng-lempeng aja, kayak orang lagi ujian. Lalu zombie pun menyerang. Zombie berhenti setelah mendengar panggilan dari akang zombie lainnya. Dari para zombie, Ming mendapat petunjuk dari pisau pramuka hingga sebuah lembaran kulit kosong. Ming berasumsi mungkin akan muncul petunjuk jika diberikan cairan khusus. Nah, pertanyaannya, itu cairannya apaan itu? Afu kemudian datang. Ming sadar Afu nggak dikejar zombie karena baunya udah kayak bahan putih. Saudara-saudara Afu sudah menjadi zombie semua. Lalu dia melakukan... Ini nih buktinya nih, kalau otak nggak dipakai nih. Akhirnya Afu pun menjadi zombie. Yap, betul, yang kurang tidur juga. Itu matanya hitam. Lalu Mai bertemu dengan Suya menceritakan semuanya. Suya kemudian memberikan tisu magic karena hidung Mai kotor. Ming sendiri bisa bertemu Zhang yang bahkan Ming tidak mengenalinya. Menurut Alpha, ruangan Markov juga mengalami distorsi waktu yang berbeda. Akhirnya setelah 3 tahun lamanya bergelut dengan kebingungan, Zhang dan Sanji akan keluar dari tempat itu. Gun dan Lanlin sampai di laboratorium. Lanlin merasa senang ya walaupun nantinya akan ditumbalkan, namun selain Yao Ming, Bos Gun ternyata perhatian kepadanya. Ini buktinya ini ada tulisan nama-namanya. Ini lu gua apa bego sih ya Lanlin ya? Udah tahu mau dikorbankan malah kesenengan. Setelah mengambil sebuah alat khusus, Gun kembali pergi. Zhang dan Sanji akhirnya bisa lepas dari distorsi waktu. Sebagai hadiah, Ming memberikan bawang putih untuk menangkal serangan zombie. Mengikuti arahan alat deteksi, Gun mencari sesuatu. Lin menangis karena kelaparan. Lin ingin makan enak sebelum ditumbalkan. Ming yang sedang mencari Mei-chan bertemu dengan Suya. Suya tahu dengan distorsi ruang dan waktu yang terjadi. Ming gelisah karena takut Mei disedot zombie. Suya mengingatkan, "Wong ada dia kenapa cari yang lain sih?" Suya juga mengingat kejadian insiden ketika praktik kimia yang terjadi karena ledakan asam sulfat. Waktu itu Ming malah menolong Jia dan membiarkan Suya menanggung rasa sakitnya. Namun sebenarnya Jia yang menolong Ming dan Ming sendiri ingin menolong Suya. Lah, Priwe sih bingung ya. 如果再给你一次机会，你会选择去救谁？ Lalu Suya membawanya ke markas. Terlihat Mei sedang tepar karena dibius oleh Suya. Yang ternyata tisu magic yang diberikan bukannya bikin kenceng, malah bikin lemes. Mei akhirnya terbangun setelah menghirup air perasan keringat sempak. Suya sendiri melakukan pembuatan zat kimia. Lalu terjadilah akibat ledakan itu. Suya terluka dan kecewa karena setelah bertahun-tahun lamanya bahkan Ming masih memilih orang lain ketimbang dirinya. Ya kalau soal hati itu memang gak bisa dipaksakan ya. Karena kecewa, Suya melakukan sesuai kompas Gun menemukan sebuah benda ekstraksi dari serangga purba. Sekembalinya ke dapur, Bos Gun sudah dibuatkan kue tio kawat spesial. Ya kan dia robot, makanya besi-besian. Setelah makan, Gun merasa itu makanan yang paling enak yang pernah dia makannya. Karena selama ini Bos Gun hanya memakan asbes, seng dan oli bekas. Ini udah kayak tukang rongsok ya. Lanlin merasa Bos Gun pasti punya pilihan hidup selain menjadi penjahat. Misalnya jadi tukang tambal ban yang baik gitu loh. Atau yang lainnya lah. Di lain tempat, Ming dan Mei berebut siapa yang akan dikorbankan. 你要杀就杀我吧！我不可以再让你受到任何伤害。够了！ Suya jelas kecewa karena pilihan Ming selalu orang lain. Namun Ming membantah kalau perasaan Suya selama ini mungkin adalah ilusi obsesif kompulsif disorder. Apaan itu ya? Searching aja deh. Lalu pistol pun ditembakkan. Suya. Bukannya tobat ketika sekarat, Suya malah mengunci lokasi itu.
menyebarkan asap hitam agar mereka menjadi zombie. Namun mereka memasuki ruangan dimensi lainnya dan sampai di rumah Mei-chan. Mereka dikejutkan dengan Paman Chen yang masih hidup dan menyiapkan makanan. Mei dan Ming pun sangat haru karena bisa bertemu dengan Paman Chen lagi. 爸爸给你准备了最爱吃的东西，杨明，你也坐吧。 Lalu Chen memberikan coklat untuk menghibur mereka berdua. Li datang dan menyadari ternyata Paman Chen adalah zombie, namun Li nggak bisa melebu. Yang Ming punya sensor yang kuat dan menyadari coklat yang diberikan bau kopet ya. Dan untuk mengecek keaslian Paman Chen, Ming bercerita tentang puisi yang dulu menjadi kode. Dan tiba-tiba 杨明，那都是过去的事情了，就不要再提过去的事情了。啊，非常非常的喜欢。不是陈叔，你到底是谁？ Di pandangan Mei, zombie itu masih Paman Chen hingga terjadi. 他明明就是我爸。 Mei berhasil pas dari zombie namun Ming tertabok. Dan Mei dipaksa makan coklat. Tiba-tiba luapan energi terjadi dan Ming mengaktifkan lensa ajaibnya kembali. 把它吃下去！ 主人，体能恢复了。 Mereka masuk ke dalam kabut, lalu tiba di sebuah gurun salju. Ini Ming sok-sokan ya. Akhirnya keademen dewek dong. Lalu mereka mendapati orang yang terluka tanpa kaki, tanpa tangan. Namun orang itu ternyata masih hidup. 你已经死了，你的故事我早就忘记了。没有人可以杀掉自己的过去。 Orang buntung itu mengenal Li. Li pun seolah kenal orang itu. Mungkinkah ada hubungannya dengan masa lalunya? Akhirnya Li membawanya. Namun Li keracunan abab dari zombie dan terjadilah. Karena melihat Li keracunan, Ming melakukan. Duh, ini jeruk makan jeruk ini. Mei kemudian akan diserang. Beruntung kekuatan Ming sudah aktif. Li tidak mengingat dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu. Di tempat lain, karena Lalin berisik baik, Bos Gun melepaskan ikatannya. Yang penting Lalin gak kabur lah dan gak berisik. Lalu melanjutkan pencariannya. Ming, Mei, dan Li keluar dari dimensi asap itu. Terlihat Fang dan Xiaowen melakukan pembasmian. Namun Xiaowen memilih hanya untuk membuat orang-orang itu semaput, gak kayak Feng yang begitu kejam. Akhirnya Fang dan Xiaowen berhadapan dengan Ming. Mei jelas sangat marah dan menyuruh Ming membalaskan dendam ayahnya. Ming dan Li berhasil menyudutkan Fang. Namun Xiaowen mengeluarkan belatinya dan terjadilah Fang dihabisi oleh Xiaowen, namun Fang memberikan kapsul kematian kepadanya. Xiaowen menyesal dengan perbuatannya, namun Mei masih belum menerimanya. 我还是应该跟你道个歉，对不起。让他走吧，饭店对他下了药。 San kehilangan Sanji dan mendapati Sanji sudah menjadi zombie. Ming akhirnya bertemu dengan Bos Gun yang tahu kalau Ming sudah memiliki peta. Ming juga menyadari Bos Gun memiliki cairan kumbang purba yang sudah dibekukan. Namun lapisan luar sangat beracun. Tanpa peta, Bos Gun gak bisa menghidupkan induk binatang. Lalu Ming melakukan. 不过就是一张普通的地图嘛，你可接好啊。 Ming mampu memberikan perlawanan walaupun terluka. Dan ketika Bos Gun akan mengambil peta, Ming melakukan. 不要动。
Karena mata lasernya, Bos Gun memilih mundur. Namun Bos Gun masih bisa menyandera Lindin dan film pun berakhir sampai di sini. Next episode bakal makin keren. Gun berhasil menghidupkan induk binatang. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Akhirnya akan terkuak di episode selanjutnya. Dan terima kasih yang masih sabar menanti dan setia nonton sampai part ini. Channel ini bukan apa-apa tanpa kalian semua bolo. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan yuk kita kembangkan channel ini bareng-bareng dengan subscribe, like, komen, dan share biar Mimin makin semangat. Sekian dan matur nuwun.